nggak kalian melihat tumpukan sampah kecil di sudut-sudut rumah? Seperti ini dan ini. Lalu beberapa hari kemudian muncul banyak nyamuk. Ternyata hal kecil itu tadi bisa berdampak besar loh. Kali ini kita akan belajar bagaimana sampah yang tidak dikelola tadi bisa berubah menjadi sumber penyakit dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Yuk kita mulai. Setiap tahun banyak orang terkena DBD, diare, dan leptospirosis. Salah satu penyebabnya adalah sampah rumah tangga yang dibiarkan menumpuk. Sampah itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya lalat, nyamuk, dan tikus. Oleh karena itu, kita harus mengelola sampah yang baik agar lingkungannya tetap sehat dan keluarga terhindar dari penyakit. Jadi, sampah rumah tangga itu semua yang kita buang setiap harinya, seperti sisa makanan, plastik bungkus, kertas, minyak jelantah, bahkan baterai rusak. Nah, agar mudah ditangani, sampah itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, yaitu sampah organik, seperti sisa makanan dan kulit buah. Kemudian yang kedua, terdapat sampah anorganik, seperti plastik, kaca, logam. Kemudian terdapat sampah yang berbahaya atau B3, seperti baterai, obat kadaluarsa, dan cairan kimia. Kemudian terdapat sampah yang dapat didaur ulang, seperti kardus dan botol plastik. Dengan mengenali jenisnya, kita bisa mengelola dengan tepat. Guys, kalian pernah lihat gak sih ada sampah organik yang menumpuk? Atau ini, ada genangan air yang dibiarkan di wadah yang terbuka. Nah, teman-teman harus waspada nih, karena kedua hal tersebut akan menjadikan lingkungan kita kotor, yang tentunya bakal mengundang berbagai hewan-hewan pembawa penyakit seperti ini, lalat yang nantinya akan menyebabkan kita diare. Terus ada juga nih nyamuk yang menyebabkan kita demam berdarah, dan yang terakhir ada tikus penyebab leptospirosis. Teman-teman, sampah juga dapat merusak lingkungan loh. Jika menutup saluran air dapat menyebabkan banjir. Selain itu, dapat mencemari tanah dan air, merusak pemandangan dan menurunkan kualitas hidup warga. Apalagi kalau sampah dibiarkan, bukan cuma banjir aja, tapi penyakit juga dapat muncul. Nah, ketika lingkungan kotor, kenyamanan dan kesehatan kita pun ikut terancam. Maka dari itu, ayo kita menjaga lingkungan mulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya. Teman-teman, sampah itu kecil tapi dampaknya sangat besar. Dan yuk mulai peduli dari sekarang, lingkungan bersih, hidup pun kita jadi lebih baik. Ada 3 faktor utama yang sering ditemukan di lingkungan rumah tangga. Yang pertama yaitu nyamuk. Nyamuk senang berkembang biak di air yang tergenang, bahkan genangan kecil bisa menjadi sarang mereka. Yang kedua yaitu lalat. Lalat mudah tertarik pada sisa makanan dan bahan organik yang membusuk, lalu hinggap di mana saja membawa kuman. Yang ketiga yaitu tikus. Tikus menyukai tempat yang kotor, sehingga mudah mendatangi dapur dan juga sudut rumah. Mereka bukan hanya tidur di sekitar sampah, tetapi juga menjadi pembawa penyakit yang bisa membahayakan seluruh keluarga. Langkah sederhana yang kita lakuin dapat mencegah terjadinya penyakit. Yang pertama yang kita lakuin yaitu kita pastikan bahwa tidak dapat genangan air baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Lalu yang kedua kita pastikan bahwa sampah terpisah secara organik maupun anorganik. Lalu yang ketiga yaitu kita pastikan bahwa tempat sampah selalu tertutup dengan rapat. Lalu yang keempat yaitu kita pastikan makanan selalu disimpan di wadah yang tertutup. Dan yang terakhir yaitu kita pastikan dapur selalu dibersihkan setiap malam. Langkah kecil itu sama dengan pelindungan yang besar. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola sampah. Yang pertama, kita akan memisahkan sampah dari sampah organik dan juga sampah non-organik. Yang kedua, untuk sampah organik kita bisa menjadikannya pupuk seperti sisa makanan, sisa buah-buahan, sisa sayuran, dan beberapa sampah organik lainnya. Yang terakhir, kita juga bisa mengelola sampah anorganik, mendaur ulangnya seperti kaca, logam, dan juga sampah-sampah plastik. Selain kita menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat mengurangi sampah dan merubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Program kesehatan akan lebih berhasil jika masyarakat ikut serta, yaitu melalui kegiatan seperti gotong royong untuk menjaga kebersihan, kadar kesehatan yang selalu aktif memantau lingkungan, dan penyuluhan atau edukasi untuk meningkatkan pengetahuan warga. Selain itu, program kesehatan juga akan lebih berhasil ketika masyarakat aktif mendukung dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Jadi, sampah bukan cuma soal kebersihan, tapi soal kesehatan, keselamatan, dan masa depan lingkungan kita. So, ayo semuanya sadar untuk mengelola sampah, kita cegah penyakit bersama-sama, dan wujudkan lingkungan yang lebih sehat. Bisa mulai dari rumah maupun dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Yuk kita bersama-sama jadi agen perubahan.